Yang jelas Maput ya, asli Maput Muria ya. Dakun, dada kuning, Betul. mata putih Muria. Saya siap nampung. Harga dulu saya pengen ciblek, Pak ya. Buka pintu keluar, diukir di Thailand kalau nggak salah. Thailand, dirakit di Indonesia. Berapa juta? 10. Aduh. Kabar Arena Plus, hari ini saya bersama Babe Dani ya. Itu nama panggilan elitnya Babe Dani. Dia kicomania yang humble ya. Bagaimana dia bisa masuk ke berbagai lomba dan dia mendukung. Dan tentu prestasi dia jangan ditanya. Sebab sekali datang dia itu selalu aja meraih trofi di atas rata alias ugal-ugalan. Masih dia saya masih ingat ya kan, karena dia pemain peleci sejati itu. Bagaimana saat peleci dia itu mampu menjuara umumkan dia. Bahkan beberapa burung terbaik itu di-endorse oleh pemain nomor 1 Indonesia, ya kan? Sampai mau dipinang dan itu tidak terjadi. Dan kali ini orangnya masih di sini bersama saya di Yang Talk podcastnya Kicomania. Oke, Bang Dani terima kasih ya atas kehadirannya. Kita asik lah. Kalau ngobrol sama pemain kahot terus ini hai ahli itu nggak ada waktu. Nih Bang Dani nih, terima kasih atas waktunya ya bersama istri tercinta kesini ya kan. Terima kasih atas waktunya dan tentu saya kangen kenapa harus ada Bah Dani di sini karena apa? Beliau adalah orang penting di Peleci Mania ya. Bahkan di Indonesia itu dia boleh jadi bapaknya peleci, ya kan? Kesibukannya luar biasa, burungnya kecil, kesibukannya banyak dan besar. Dan tentu Anda bisa terheran-heran bagaimana beberapa kali dia harus ke Bali merapatkan burung kecil ini kan, bagaimana harus ada dan bagaimana membuat kebijakan tentang penilaian, tentang apa dan tentang apa, termasuk tentang jadwal lomba yang berada di Indonesia. Dan kali ini tentu Anda ingin tahu. Ini Dani, terangkanlah bagaimana PCMI sampai hari ini masih tegak berdiri dan menurut saya PCMI masih satu komunitas yang paling solid di tanah air. Bagaimana menurut Anda? Untuk saat ini Peleci kenapa tetap solid? Yang utama kan tetap di bahasanya Peleci itu koloni. Koloni. Jadi setiap kita adakan lomba, kita adakan kopdar. Betul. Setiap pemain atau setiap anggota itu selalu seperti burungnya berkoloni gitu. Yang pertama itu pemiliknya berkoloni, tetap merencanakan masa depan hobinya ya. Betul. Nah, untuk kepengurusan saat ini yang saya pegang, saya lebih mengedepankan divisi konservasi. Iya. Sudah ke sana? Sudah. Dan bahkan ada berhasil katanya? Saya berhasil. Saya sudah berhasil. Kenapa saya mengedepankan konservasi? Karena populasi di hutan, Peleci emang sudah sangat berkurang mungkin ya. Apalagi berkurang udah jarang ya. Tapi makanya saya mengedepankan konservasi. Insya Allah kedepannya kalau Peleci sudah bisa, penangkaran sudah bagus, nanti kita rilis gitu. Cita-cita saya. Betul. Keduanya, saya punya tujuan. Saya pernah masuk sedikit masuk ke PBI. Kenapa Peleci bisa tidak diterima di gelaran Piala Rajanya PBI? Betul. Ya sedikit masukan dari beliau katanya Peleci susah ditangkar. Tapi untuk saat ini kan penangkaran Peleci sampai sejauh ini kalau menurut saya lebih dari 80% udah bisa semua. Makanya pakai ring ya sebenarnya. Iya, pakai ring. Yang satu ada ring PCMI. Nah, ring PCMI ini alhamdulillah database saya ada semua. Begitu ya? Itu terah mana, anakan siapa, terus klub atau base atau SF ring sebelahnya dia pakai. Dari itu menentukan harga ya? Betul. Iya. Harga, betul. Sebab ini jantannya udah menjawara di mana-mana ya. Betul. Itu nggak berapa lama bisa konservasi? Berapa lama? Kurang lebih dari peralihan dari pengurus sebelum saya tuh 5 tahun, 15 tahun. Nggak, balik maaf Pak Dani. Pak Dani kan sekarang ketua PCMI Indonesia. Iya.
pengurusan yang pertama Oh iya. ada jeda 15 tahun itu. Oh bukan, maaf, sorry, bukan 15 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Pada ini fokus ke Ya. konservasi ya, Ya, bisa breeding. Ya, gitu. breeding. Aduh. Kenapa ya? Cita-cita saya pengen next event pleci itu udah Hasil tangkaran semua. hasil tangan semua. Ya seperti hari ini Murai, Pak. Betul. Seperti hari ini Murai. Dan Iya. mudah-mudahan gini, kalau selalu ada usaha itu selalu ada jalan ya Pak. Betul. Ya kan? Betul. Orang selalu mikir materi dulu gitu. Tidak sadar kalau materi itu lahir dari kreativitas yang benar gitu kan. Menangkalkan Iya. yang benar. Hasilnya Iya. juga. Ya PCMI bilang bahkan ada satu terah di atas 2 juta. Betul itu anakannya. Betul. Yang saya sekarang ternak itu dakun maput muria. Dia matanya putih. Heeh. Maput Agak muria. gede, agak gede sedikit. Matanya jadi maput itu mata Putih, ya. yes. Itu sekitaran anakan jantan itu kurang lebih sekarang di harga 3 jantan. 3 juta lebih. Ya. Woi, hai, breeder mulai batu gitu, jangan kalah burung kecil Serius. gitu. Kalau misal Edun. ada maput yang harga di bawah itu, saya siap nampung. Maput yang jelas maput ya, Yes. asli maput muria ya. Dakun, dada kuning, Betul. mata putih muria. Saya siap nampung, harga di bawah 3.000. Saya siap Iya. nampung. Dan soalnya saya ngikutin terus Anda terus, jadi tahu maput kenapa mahal. Iya. Karena dia comel, lagu-lagunya jelas, Ya, betul. cerdas Ya, lagi kan. ya. Aduh, Dari dulu saya aduh. main pleci ya kebanyakan sih, Pak Yan sudah tahu ya. Burung saya kebanyakan maput semua sih. Iya maaf. Kalau sudah maafan ya maaf, susah Susah dikalah. kalah, betul. Dan menurut saya pleci itu bunyi semua, tetapi lomba yang paling rapi di pleci karena apa? Juri cepat ketemu yang nonjolnya. Betul. Ya, Betul. lagu memang tidak sehebat apa-apa, Iya, tetapi jelas kedengar juri juga jelas kedengar peserta. Itu saya waktu di Sukabumi Pak, Iya, iya. ada burung bos saya bilang, Pak Yanan tolong tawar pleci yang juara pertama 25 juta. Wah saya punya odeng nih, pikiran saya 10 gitu 15, ditawar 25 Pak, nggak menghiraukan. Pak emang berapa ini? Enggak saya jual Pak, katanya. Ya begitu ketahuan jawabannya Pak Dani waktu ditawar sinetron di 50 Pak Dani nggak jual. Udah di endorse. Udah di-endorse saya. Dan burung berapa kali juara. Iya. Pak Roni sampai agak sedikit marah. Betul. Kata saya juga kenapa nggak dijual ya? Saya nggak berani ke Babe bilang kayak gimana. Kalau hobi, hobi. Ternyata pemikirannya memang bukan masalah plecinya gitu, masalah kualitas hari ini seperti ini ada enggak? Betul. Iya kan? Kata orang Sunda mah beak senal capit 12 ya cantang tubuhna. Emang iya. Yang benar itu kan, yang betul itu. Ini berani. Berapa tahun sih? Berapa tahun Anda menggeluti burung pleci ini sehingga Anda paham daerah mana, turunan apa, pleci jenis apa, nanti hasilnya akan begini dan begitu. Itu berapa tahun bisa begitu, Pak? Jadi kita sedikit cerita flashback ke belakang. Betul, betul. Saya emang berdomisili kan di Lembang. Lembang itu dulu kan masih ya tahun 81, 82 kawasan hutan Lembang kan Dingin, sejuk. apa? Masih banyak Burung kan? masih banyak. Masih banyak burungnya, benar. Masih di dalam Betul. tuh masih banyak. Dulu saya pengen ciblek, Pak ya. Buka pintu keluar di pohon apa? Pohon bahasa Sunda mah sampe gitu ya. Oh iya benar. Itu banyak. Ya, di burung. pohon bahkan di apa di Singkong. pohon singkong juga suka ada pagar-pagar di pagar, suka bunyi. Saya setiap gitu. malam keluar jam 7 saya anterin. Oh ini ciblek. Nah, semenjak 2010 kenapa saya bergelut ke pleci? Saya lagi wisata ke Garut. Oh iya, Wisata Garut. Garut di situ pertama. kan barometer ya. Benar. Ini kok burung dulu kan dibilangnya apa ya? Sikinangka gitu kan. Bukan sikinangka, para borai. Gitu kasarnya mah Iya, gitu kan. kecil lebih betul. sikinangka benar. Sampai saya wah ini sejauh ini ternyata pleci bisa dilombakan gitu kan. Dan Di situ enak mulai didengar kan? tertantang. Dan enak ya didengarnya. Gitu Mulai Pak. tertantang. Betul. Cari info di Garut. Oh mantap putih mewah ini. Wah dan sebagainya. Itu adalah apa ya dulu mainan saya gitu Pak Yan. Burung-burung kecil itu karena Betul, dulu emang saya senang Spesialnya di burung kecil. Betul. senang. Makanya langsung carilah info burung bagus itu seperti apa ya gitu sih. Kurang lebih ya kalau dari kecil ya sekitar 15 tahunan lah 15 saya. tahun aja. Ya memang udah ada bloodnya Ya, juga, ada ya. bloodnya untuk senang sama burung kan. Iya. Sehingga kalau udah darah mah kasih sayang cepat,
juga termasuk intelijen kita juga cari burung yang bagus cepat ya kan, Betul. karena dari pengalaman Betul. kan gitu. Karena kalau menurut saya, ya bukan apa-apa ya, feel hati aja. Iya itu, Kalau memang itu kalau benar kita itu. mau cari ke Katuraga, terus body, Banyak yang sama, banyak yang sama. kualitas beda. Kualitas beda. Yes. Pernah saya tahun berapa ya? 2016 Pak ya. Saya main di tukang apa? Bangkerotok. Tiba-tiba ada burung pleci Pak ya. Ini saya cerita. Ini burung kayaknya mata putih nih kata saya. Saya pantau, mata putih ini. Saya tanyain ke pedagang kerotok, ini burung dari mana? Tadi ada yang jual katanya 350.000. Wah, saya lihat mata putih, saya udah lebihin sampai 100-200, dia nggak mau ngasih karena dia itu tahu maput, gitu kan. Akhirnya saya dapat di harga 750 Pak ya. Setengahnya. Iya waktu itu mahal ya, 7,5. Wah, bawa pulang, saya rawat, ya alhamdulillah kemarin saya laku 49. 49 juta. Iya. Orangnya bisa saya datangkan juga, bos saya dari Samarinda. Iya, ngerti. Tapi saya tahu ya ini dia dari 750.000 bisa laku 49 juta. Iya. Tapi boleh dong bocoran habis berapa main pleci dari hari pertama sampai hari ini? Kalau melihat ke situ, untuk saat ini sampai sekarang mungkin udah untungnya aja Pak ya. Oh gitu ya? Ya iya, karena kan tahu sendiri Pak ya, sering. Oh iya, di lomba juara. juga udah masuk, benar udah Juara gitu. Break point-nya udah cepat ya. Iya. Tapi memang Pak Dhani kan karena punya skill kan. Sebab orang main untuk burung lomba jenis apapun selalu kau dulu. Betul. Kau dulu Betul. untuk menang tuh Betul. kau dulu. Betul. Udah repot berapa, udah kerugian berapa. Betul. Nah ini mungkin Pak Dhani bisa kasih tips gitu kan, kasih tipsnya bagaimana main burung secara cerdas untuk burung lomba gitu. Kan tentu sama di burung apapun kan. Bagaimana Betul. tuh Pak Dhani? Kalau mau melihat ke apa ya? Ke harga burung, terus ke pengeluaran merawat burung dan sebagainya. Kalau kita mau terjun ke lomba, ya jangan nanggung-nanggung, beli langsung aja yang jadi. Oh iya. Kalau menurut saya ya, kenapa Betul. beli dulu yang jadi? Kalau yang punya uang nih. Kalau yang punya uang ya, beli ngapain? dulu yang jadi. Betul. Nanti income-nya cepat balik lagi. Oh, karena menurut dia saya, juara-juara. juara. Iya, seperti investasi kan. Betul. Pak Kabar ini pasti naksinya begini. Pasti kan luar dalam sudah tahu. Anjing di lapangan labun kia, anjir. Kalau menjalani sanu elek kan gitu kan. Anjir 750.000 nuke orang 20 juta nu di mah elek gitu istilahnya kan. Ya karena sudah beberapa kali. Nah itu kan pengalaman itu memang sebagai ilmu yang terbaik ya, guru yang Betul. terbaik gitu. Betul, Pak Dhani sama juga saya juga kalau punya uang seperti itu. Bahkan dulu memang pernah ada burung investasi harusnya ini kalau dijual sekian ke istri saya, ini emas lagi dipakai juga aku jual karena dia bukan keyakinan ya, karena mungkin dari ada ilmu dan alhamdulillah tidak untung tapi tidak rugi. Tapi Ya, itu- sebelum saya membeli burung langsung jadi kan emang saya merawat dulu dari burung bahan. nah itu mungkin itu. Tapi basicnya. untuk para pemula atau yang misalkan maaf gitu ya, Ya. dalam tanda kutip uangnya nggak pas, punya, uangnya pas deh gitu. ya lebih sering main kegantangan aja. Burung seperti apa sih yang juara? Oh jadi tambah ilmu dulu bukan tambah Iya. uang dulu. Betul. Jangan betul. langsung kita Oh ada iya ilmu benar. burung mewah. Tapi kalau kita nggak lihat di lapangan percuma. Betul betul. Saya dulu sebelum beli, yang dulu pernah viral namanya pleci Kayana kan. Oh iya Kayana. Kayana yang saya beli dari Bogor itu mana putih. Betul. Nah, sebelum di situ kan saya dulu di Lembang ada di lapangan-lapangan di Lembang tuh lihat brand, saya amati, oh burung mewah itu seperti ini, burung mewah seperti ini. Saya harus lebih dari gini gitu. Jadi saya merawat dari nol tuh pas beli yang ini teh apa ya, buat studi banding aja. Benar. Bahkan Banding. yang beli dari nol kalau dihitung waktu dan bayar pakan dengan pekerja itu sebenarnya merugikan. Memang beli dulu dari ini. Betul. Cuman satu kan ini beli yang jadi memang keilmuan kita harus pas, harus mumpuni. Kalau Pak Dhani kan udah berpengalaman. Dan satu yang saya sangat-sangat setuju gitu, bukan masalah uang. Kalau uang bisa pinjam dari orang tua. Betul nggak? Kalau ada yang yakin-yakin, Iya. atau bisa gadikan STNK atau apa kan, atau ke Iya. temen yang kaya kita orang baik, mau nggak investasi? Gua kalau untung bagi dua, apa begini-begini, nah dasar yang benar, apa dia langsung memaparkan yang benar, pasti diterima. Tapi kalau masalah ilmu cari ke siapa? Betul. Betul nih, betul. Satu yang garis bawahi bahwa ingin main apapun, masuk ke ranah lomba, sekolahnya di lomba. Iya. Sebab ada apa? Ada jarum. Burung jago rumah.
Betul, banyak. Simpan di rumah, Edun ya kan? Berasa kan? Di lapangan nggak jalan. Nah itu, banyak itu orang-orang, wah dahsyat di rumah. Dan saya beberapa kali dapat memang, wah ini luar biasa, ini luar biasa. Ternyata yang luar biasa itu yang di lapangan jalan. Betul. Kemarin lomba OSP di Jogja, 2 bulan ke belakang, ada yang nawar burung 100. Yang benar, Tapi, Mas. betul, si Om Ajus. Om Ajus nawar burungnya dari Jogja. Oh, tapi YouTuber ya, YouTuber ya? Ya. Aduh, yang banyak uang nih dari dolar sih. Nggak dikasih. Itu kan sudah kelihatan, itu real, bahwa burung itu ditawar real. 100, yang jualnya pengen 150. Oh, Pleci ya, kalau menurut saya ya harganya dari dulu ya real sih. real. Ya memang. Ya saya sendiri kan pernah tahun 25 dan terus di depan saya Sindroni melalui anak buah nawar 50 juta, bedanya mah ini. Ya, Saya yang tidak tahu, anjir bedanya ibu sahana naon juga 50 juta dipicen. Sebab waktu itu kan banyak, bukan dia saja kan burung badani. Betul. Betul. Bener. Real. Segitunya ya. Dan hari Ya. ini perkembangan pleci gimana nih hari ini? Masih dahsyat ya? Untuk saat ini, pleci makin mewah. Ya yang tadi 49 juta yang Om Dani juga kan? Gitu. Iya, untuk saat ini pleci yang saat ini yang dulu kebanyakan masih ada middle. Kalau sekarang lebih ke tonjolan-tonjolan. Gorolong ya. Dia nggak gorolong gitu. Wah, kita aja lah dulu kan tadi itu tadi gitu. Tapi sekarang kalau tonjolannya udah mewah-mewah sekarang. Dan ini saya ya mau tidak mau memang ini fakta yang membanggakan. Saya dulu mewawancarai salah satu pengusaha kapal terbang itu kan. Saya dulu ke rumahnya. Di rumahnya Pak. Di kantornya pleci sama kurung Hongkong yang Edun. Bos kenapa ini kata gue? Bos punya teledekan hebat, Anis Kembang paling terbaik di Indonesia. Orai batunya ada, Wami paling hebat. Ya, ini menyejukkan. Lagu itu suaranya tidak begitu memekakan telinga, tapi enak didengar katanya. Saya sampai dulu di sana diem. Edun gini Pak, cacat cepet aduh. Itu pakai sangkar apa ya? Jungkok. Yang Thailand ya? Bukan, tirai bambu bos. Yang bambu, yang Cina. Oh, yang Cina. Yang Cina. Jadi dia lingkaran yang nggak ada putus, asli itu lingkarannya. Betul. Dan si ukirannya itu kisah-kisah orang Cina, misalnya 3 dewa, 3D kan? Iya 3 dewa, 7 dewa, dan sangkarnya bercerita, burungnya bikin bahagia. Dulu kan cucakrawa bos. Tapi cakrawa nggak bisa disimpan di kantor kini, kangkungnya. Dan hari ini cakrawa merusak suara murai. Itu pleci bisa jadi meseran. Ya pleci kan saat ini peminat di luar negeri juga banyak. Nah itu Om Dani, Bos Dani nih, saya bisa berpesan, coba kolaborasi lah. Anda pernah ke luar negeri nggak? Saya paling ke Singapura. Ya mengamati tapi itu, ada, tapi nggak mati itu. Banyak di sana. Gimana? Tapi di sana kalau nggak beradu kayak kita kan? Tapi di sana kebanyakan lebih ke Auri. Auri dari Batam. Jadi pasokannya dari mana? Agak kecil itu kan, kuning nggak? Ya, gede, kuning. Lumayan gede, cuma dia dadanya abu. Ya cuma lagunya tenyarambung lah. Cuma cam. Ya kan, ganti sini birama lagu juga ada. Udahlah Indonesia mah kalau masalah seni mah Indonesia yang terbaik dari burung, sebab burung-burung orang lebih banyak hias, burung kita lebih banyak penyanyi selain hias juga. Ya kan? Dan kita buka memang aura-aura burung itu dahsyat ya, bagaimana pentet coba Om Dani lihat ya. Iya. Ya kan satu burung, puluhan burung bisa terserap suaranya. Pintar. Dengan jelas. Nah, yang kecilnya itu pleci. Kolibri tidak begitu kan? Iya. Tapi kolibri punya lagu khasnya yang indah ya kan, yang orang dicaplok tidak bisa gitu. Tapi pleci memang mewakili burung apapun bisa benar, bisa kena dengan pasti membawakan. Ini ada rencana nggak Pak? Kemarin kan Pak Behdi juga main Sogon. Ya. Ini orang Sogon bilang gini, Pak Behdi ini katanya, wah nggak mau ketinggalan katanya. Gue main Sogon, dia sudah hanya Sogon terbaik. Aduh, dan juara berapa kali tuh waktu di Peking? 1 3 kali, kedua sekali, 5 2 kali. Tapi setiap sesi kan cuma saya nurunin 1 burung. Tapi nggak ada yang jong. Nggak ada yang jong. Tadi sesi yang 550 baru naikin 2 burung.
sebagai penutup. Kan ada 2 sesi hari 1,1 ya? Juara 1 sama juara 5, juara 2 sama juara 5 yang di tiket 550. Kalau di tiket yang utama 1.100.000 ya juara 1. Tapi memperkeruh suasana itu. Soalnya orang-orang yang datang dari Bali, dari mana, gua kira Jawa Tengah aja nih yang harus gua bantai, ternyata dari Jawa Barat terlihat bosnya Pleci. Tapi inilah profesionalisme itu menuntut kita beda dari orang. Betul. Dan beda dari unggul, dan memang sungguh-sungguh. Kalau bahasa Hanan Ataki itu habis-habisan. Ya. Sehingga hasilnya pun unlimited. Dan badan itu sudah itu di Pleci. Bagaimana Anda meramu pakan, mampu membuktikan Anda punya pakan yang terhebat. Karena memang ada observasi terus di burung Anda ya. Iya. Iya ngadat kumahi. Iya nabat nahan wae gitu kan. Kumaha yang sinang gorong, kumaha yang terus kan gitu. Betul. Nah, justru dari percobaan-percobaan itu hanya orang yang sabaran, punya uang dan punya intelektual tinggi yang akan mampu membereskan itu. Dan badannya harus bersukses kan. Alhamdulillah. Dari pakan yang sudah Alhamdulillah. Dan Anda gratis ke sana kemari. Alhamdulillah. Dari hasil pakan itu. Sedap apa ya? Tujuan saya yang utama ya ibadah pokoknya. Ya. Setiap punya rezeki saya tujuannya ibadah. Saya nggak mau ini, pokoknya ibadah gitu. Ya. Kalau ada rezeki gitu. Saya klik sama Mbah Dhani dan hari ini saya baru bicara. Saya rada-rada terpukul juga sama Mbah Dhani. Bergerak, jangan sampai pasif. Betul. Rugi. Dan Mbah Dhani saya begitu bubur jawara, buset, dia kurang apa? Saya tahu uang dari ini gede, uang dari ini gede gitu kan. Dan tentu itu menjadi motivasi buat saya bahwa selagi kita bisa bergerak, jadilah manusia terbaik yang lebih banyak manfaatnya. Itu yang saya tangkap pesannya. Saya malu karena saya pemalas. Terus terang saya pemalas, terus terang gitu kan. Dan kalau hari ini seluruh kebutuhan saya tercapai karena kebaikan Tuhan saja, gitu kan. Tapi saya insya Allah lah, apa yang diinginkan Pak Dhani juga mungkin diterapkan kepada teman Pak Dhani supaya terus bergerak. Sebab apa? Dengan kita menaklukkan dunia, maka dunia akan takluk, akan ringkih kepada kita. Tapi kalau kita lemah, kita ditaklukkan. Dan banyak malunya, karena banyak gininya. Ya kan, Mas? Ya pokoknya kunci sukses itu bukan dari pintar saja kalau menurut saya. Satu aja inovatif ya. Betul. Iya, inovatif itu. Berani, sabar, kreatif ya. Itu aja. Dan Mbah Dhani mah hebat. Menang ilmu 2 minggu. Jalan ke satu gengsi we. Gengsi. Iya, gengsi. Saltik tabu mana nah lamun gengsiannya gitu kan gitu. Terus sekarang ada yang yang di YouTuber dia bilang hanya orang miskin yang bangun siang. Aduh gue dan edur gitu. Itu bahasa ngundang kabarangan dipatok ayam rezekinya. Sebenarnya itu bahasa modernnya seperti itu. Gitu. Ternyata orang di sini tuh ternyata sombong. Orang yang ada aja bisa bangun pagi, bangun subuh, menata kehidupan untuk besok gitu. Sementara di siang menata ngopi asal ya. Padangan sabungkus-bungkus nah. Bisa lebih gaya, aneh edur gitu kan. Makanya dulu saya ke bos dicarekan. Ya, jam 10. Bos saya mau tidur. Lu gila lu, jam segini tidur. Gua nih jam 11, jam 12 masih cari uang. Lu gimana sih gitu. Padahal saat itu bos saya gajinya 25 juta. Merasa miskin dan sekarang udah miliaran. Ya karena bergerak, karena Tuhan itu tidak akan meloloskan yang tidak bekerja aja dikasih, apalagi yang kerja. Berbanyak syukur pokoknya. Yes, gitu. Yes. Balik lagi bos. Ini nanti kan katanya ada planning besar bagaimana Pleci main di Peking. Ya. Yang merupakan salah satu sebetulnya gini. Sebagai wadah untuk bergabung kumpul kembali ya Pleci Mania. Ya. Dan katanya akan ditambah burung-burung kecil seperti sogon dan kolibri begitu. Ya, konin. Itu rencana kapan? Sebetulnya kemarin sudah sounding ke Pak Priyo. Ya, untuk dari Pak Priyo sendiri tanggapan alhamdulillah sih positif, dia siap gitu kan. Ya ini suatu gebrakan baru lah buat Pleci, karena selama ini yang saya rasakan kenapa Pleci kalau menurut saya bukan menurun ya Pak ya, tapi sedikit datar grafiknya. Kenapa? Dulu Pleci itu masih diterima di IO lain. Di berbagai IO ada. Tapi saat ini kan IO sudah banyak
menghilangkan kelas pleci. Tapi beberapa saya sudah koordinasi dengan IO-IO itu kebanyakan tuh kembali lagi sebetulnya ke plemannya itu sendiri. Si IO ini kan punya apa? Tempat lah, Kan IO ini dia punya standarisasi penilaian itu seperti apa. Betul. IO ini dia udah punya kan, Iya. SOP-nya punya semua. Tapi kadang-kadang si pleman itu, oh burung saya biasa di PCMI menang, kenapa di IO ini nggak menang? Ya itu kan PCMI dengan IO ini kan beda. Amati dulu Betul. cara penilaiannya. Nah, kenapa? Kalau menurut saya, pleci kalau pengen rame lagi, diterima lagi di IO lain, di IO independen gitu. Benar. Salah satunya gebrakan, mudah-mudahan bisa gol di King Arena. Pak Prio, sinyal Pak Prio. Siap. Tempat istimewa Anda bukan bergetar karena ekor panjang. Hari ini pleci Simaput, Sogon, sama Kolibri akan menggebrak, tentu akan lebih meriah. Siap-siap Pak Prio menjadi tuan rumah yang baik, gitu kan? Ya kan? Ini Pak Dani, Anda tidak sadar kalau Anda banyak penggemar ya? Salah satunya pemilik pabrik di Tangerang, pemilik dua pabrik yang gede banget pokoknya, Bang. Dia bilang, Yan, gua sama Badani gini dah. Sampai gua kalau setiap apa harus beli sangkar mewah itu pleci. Iya. Yang itu Ya. dia ada berapa? Part 1, part 2. Iya, Yang betul, ini betul, mahal beli betul, Badani gitu. betul. Freddy. Ya, almarhum. Ya, betul. Itu orang baik dia. Dia Waduh. sangat baik. 100 ada sampai pleci 100 ada. Itu di rumah. Kolektor dia. Kolektor ratusan. Kolektor. Saya sampai ke sana, sampai dulu dia orang baik benar. Orang baik. Bos, kata saya begini, tenang katanya dia. Orangnya rileks, aman, Santai. gitu kan, santai. Dan ternyata salah satu penggemar Abadani juga ya, gini pleci gini siap punya yang ini yang dari ini di pleci mana yang dulu bisa 3,5 juta bisa nggak? Dan hari ini nggak tahu kemana itu. Ada yang dijual, ada yang dibeli lagi sama pemilik sebelumnya. Oh gitu ya? Nah, salah satunya kan ada sangkar PCMI yang betul-betul apa ya? Ori ya, yang pertama ori itu. Ori, dan itu diukir di Thailand kalau nggak salah. Thailand, dirakit di Indonesia. Dibeli sama Om Freddy, kemarin kita tarik lagi. Oh gitu ya, Dengan berapa juta? harga 10. Aduh. Sangkarnya ada di rumah saya. Bro, tidak kalah dari sangkar luar negeri. 10 juta itu sekarang menandakan simbol siapa yang memegang jabatan ketua umum, memegang Oh, sangkar itu. ya karena itu di sana cerita terbaik ada ya. Ya. Jadi menjadi catatan sejarah di sangkar Ya, itu betul. bahwa Pleci Mania itu bukan pemain sembarangan. Aduh. Beh, hari ini lomba-lomba yang masih hot-hot di Indonesia di mana aja Pleci itu? Daerah mana aja? Untuk saat ini Pleci yang lebih kelihatan menonjol ada di blok barat. Belum ada. Jakarta, Tangerang, Bogor. Itu untuk kelas Pleci full selalu full Iya, tantangan. Jabodetabek ya. Iya, Jabodetabek memang asik. Tapi di sini juga Pleci katanya kemarin di daerah mana gitu di Bandung. Ya, masih ramai di Bandung. Full juga. Iya, Masih full. Nanti, nah karena ada Badani, kalau kita nanti liputan ada Pleci, saya akan hajar habis-habisan. Yang juara yang apa pokoknya, mah kenapa Anda masih bertahan dengan burung kecil ini gitu kan? Karena mungkin Bapak Remi juga kaya raya. Oh bukan itu dari hobi bro, gitu. Dari hobi. Dari usaha itu mah, gitu. Yes. Tapi yang jelas gini, asik lah. Bagaimana sesuatu yang dijaga itu berkembang dengan baik, ya kan? Ya. Dan bagaimana sehebat apapun tidak dijaga itu akan pudar dengan seiring waktu. Betul. Yang jelas banyak burung-burung yang lain habis di lapangan coba. Lakbet yang mengkayakan seluruh Indonesia, Pak. Bagaimana saya lihat orang yang punya 4 ruang penangkaran, saya bisa beli 10 ekor dengan satunya 550 yang hijau. Saya bayar 5.500.000 dulu. Kalau sekarang Dan sekelas orang-orang Bogor yang beternak, yang merah, yang warna asing, sebulan bisa dapat 100 juta, anak buahnya 50 juta. Ya. Hari ini bisa berguguran begitu saja. Dan tentu saya waktu ngomong dengan Pak Rapid bagaimana kenapa ada Sogon, karena dijaga, diatur, diberi peraturan.
disosialisasikan, di-up terus supaya kita bangga dengan hobi kita ya kan. Betul. Dan yang lain merosot dengan sendirinya karena memang tidak dijaga kan. Kasih tip lah bagaimana pleci bisa asik sampai saat ini, harga tidak memudar, bahkan menurut saya gitu kan. Sekarang pemain pleci masih punya kebanggaan tersendiri bahwa standar pleci sekarang itu istimewa. Lagu begini sekarang naik kan, bukan turun ya, kan. kan. Bahkan sekarang untuk main pleci itu harus belajar dulu dari seniornya gitu. Takutnya kasih tips sampai hari ini pleci berkibar dengan baik. Ya pada dasarnya pleci kenapa bertahan? Yang jelas maaf penilaian pleci terus penilaian burung-burung kecil itu saat ini menurut saya real gitu Mbak. Ya. Di mana burung yang mewah, di mana burung yang bagus itu Mbak pasti akan juara. Gitu. Pada saat ini penilaian pleci semua rata-rata burung udah mewah semua. Sekarang tinggal yang on fire saja yang juara. Kenapa bisa bertahan lama? Karena si pleci ini chemistry dengan kitanya tuh beda. Jadi ngangeninnya bukan di lapang saja, di rumah juga bisa menghibur hati. Kan pagi-pagi ngopi, mana nih gorengan tempe, ubi, ngopi, pleci nyanyi, santai. Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kalau tapi asik badan. Oke, perbincangan Pak Tuan ini akan saya akhiri, tapi yang jelas pesan Pak Dhani, pleci akan terus berkibar dan akan main di lapangan istimewanya Peking Arena Bandung. Nantikan kehadirannya, tentu lihat di web kami. Oke, kabar Arena juga kita ya, Kicau Arena Plus yang akan terus disuguhkan per pekan. Terima kasih Pak Benny, thank you. Terima kasih. Aduh.